Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, hasil pertandingan Timnas U23 versus Malaysia U23. Sintayong fokuskan diri perbaiki Timnas Indonesia U23. Pemain muda Timnas diminati klub top Eropa. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia U23 arahan Sintayong telah menjalani laga perdananya di Piala AFF U23 dengan melawan Malaysia U23. Bermain di Stadion Rayong, Thailand pada Jumat malam, Sintayong menurunkan skuad lapis terbaiknya dengan formasi 5-3-2. Pada laga ini, skuad Garuda Muda harus menjadi korban comeback atas Harimau Malaya Muda dengan skor 2-1. Timnas Indonesia U23 sejatinya berhasil unggul di babak pertama melalui gol Ramadan Sananta pada menit ke-28. Yakni usai memanfaatkan umpan dari Frankie Bisa di sisi kiri pertahanan Malaysia U23. Sementara 2 gol Malaysia U23 dicetak oleh pemain pengganti Fergus Tiarne pada menit ke-54, yakni melalui tendangan penalti, dan pada menit ke-62 melalui kemelut di gawang Timnas Indonesia U23. Di samping itu, beberapa momen pun menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Di antaranya, laga ini menjadi debut salah satu pemain muda jebolan Garuda Select, yakni Muhammad Ragil, di mana pemain berusia 18 tahun ini masuk menggantikan Irfan Jauhari yang mengalami sedikit kendala di babak kedua. Tampil sebagai pengganti, Ragil tampil kurang menggigit. Selain Ragil yang menjalani debut, laga ini juga menjadi laga debut pemain milik Persita Tangerang, Esa Syahrul. Pemain ini akhirnya mengukir mimpinya untuk bermain untuk membela Timnas Indonesia U23. Selain pemain debutan yang disorot oleh supporter, tingkah para pemain Malaysia pun juga tak luput dari sorotan netizen. Sebab pemain skuad Harimau Malaya sering membuang-buang waktu di akhir pertandingan. Terlepas dari hasil itu, kekalahan atas Malaysia U23, Timnas Indonesia U23 harus bisa mengalahkan Timor Leste di laga kedua jika ingin lolos ke semifinal Piala AFF U23. Selain itu, laga ini juga membuat Sintayong gagal memperpanjang rekornya ketika melawan Malaysia. Sintayong pun sebenarnya sudah mengatakan bahwa laga tersebut juga hanya untuk pemanasan skuadnya jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Selain itu, dari pihak PSSI juga tidak memasang target tinggi untuk laga Piala AFF U23 kali ini. Kabar mengejutkan datang dari salah satu striker Timnas Malaysia U23, Alif Iswan. Pemainnya diklaim media Malaysia akan menjadi top scorer di Piala AFF U23 ini justru tertekan dengan skuad Garuda Muda pada Jumat malam. Bukan tanpa alasan, pemain berusia 20 tahun tersebut sudah dibebankan ekspektasi tinggi oleh supporter Malaysia itu sendiri. Hal itulah yang membuat dirinya tertekan bahkan hingga stres. Meski begitu, Iswan mengaku tak ingin membiarkan rasa tertekan hingga stres itu menjadi penghalang baginya untuk bersinar. Bahkan, ia sebelumnya sesumbar memiliki tekad menampilkan performa terbaik di kompetisi ini. Rasa percaya diri memang dibutuhkan setiap tim di Piala AFF U23 2023, apalagi tim yang tergabung di grup B dan juga C. Kehilangan satu laga di fase grup saja sudah bisa menjadi penentu langkah tim lanjut ke babak selanjutnya atau terhenti saat itu juga. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78 pada hari Kamis kemarin, PSSI resmi merilis akun media sosial resmi Timnas Indonesia, di mana akun resmi ini bisa diakses di Instagram, Facebook, X atau Twitter dan TikTok. Akun resmi Timnas Indonesia itu dihadirkan dengan tujuan untuk mendekatkan Timnas Sepak Bola PSSI dengan semua pecinta sepak bola di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 70% populasi di negara Republik Indonesia ini. Akun resmi sosial media Timnas Sepak Bola Indonesia akan berisi mengenai berbagai kegiatan dan pertandingan, baik dari Timnas Putra dan Putri dari semua kelompok umur, Timnas Sepak Bola Pantai, Timnas e-sport, hingga berbagai kegiatan sosial dan komersial Timnas Sepak Bola Indonesia. Sebagai tambahan informasi, semenjak hadirnya akun resmi Timnas Indonesia ini, akun tersebut telah dibanjiri followers. Hingga berita ini dibuat, akun Timnas Indonesia sendiri memiliki lebih dari 70.000 followers barunya.
Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong buka suara terkait kekuatan lawannya di grup lain Piala AFF U23. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda berada di grup B bersama dengan Malaysia dan Timor Leste. Timnas Indonesia U23 pun sudah menjalani laga perdananya dengan menghadapi Malaysia pada Jumat semalam. Di samping itu, seusai laga, pelatih asal Korea Selatan itu menjawab satu pertanyaan dari media tentang kekuatan rival di grup lain, yakni Vietnam dan Thailand. Sintayong pun menjawab jika dirinya tidak terlalu peduli dengan kekuatan rivalnya tersebut. Ia mengaku hanya fokus terhadap timnya sendiri. Sebab, sebagaimana diketahui, persiapan Timnas Indonesia U23 terhitung sangat mepet. Skuad Garuda Muda baru berkumpul sekitar seminggu sebelum turnamen dimulai. Bukan hanya itu, Sintayong juga harus mengutak-ngatik pemainnya. Pasalnya, ada beberapa pemain yang batal bergabung karena cedera hingga tidak dilepaskan oleh klub. Maka dari itu, pelatih asal Korea Selatan ini memilih untuk fokus ke timnya sendiri. Ia mengaku tidak banyak waktu meneliti kekuatan lawan-lawannya. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 mengalami kendala saat pemanggilan pemain untuk memperkuat tim. Sebab Rizky Ridho dan Zaki Ashraf ditahan klubnya masing-masing. Meski Timnas U23 arahan Sintayong sudah menjalani laga di Piala AFF, namun polemik yang terjadi di tanah air belum juga berakhir dan masih berlanjut. Bahkan terakhir, Erick Thohir memberikan sinyal ancaman untuk Persija dan PSM, yang mana memutuskan melarang pemainnya membela Timnas U23 Indonesia. Padahal pemain ini dipanggil untuk memperkuat tim merah putih yang berjuang di negara orang. Situasi ini pun membuat Erick mengaku pikir-pikir untuk membantu kedua tim tersebut terkait pengelolaan stadion. Mantan Presiden Inter Milan ini menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah memang sudah menyiapkan rencana untuk melakukan renovasi stadion-stadion yang ada di Indonesia. Rencana ini telah lama disiapkan buntut masalah tragedi Kanjuruhan pada Oktober lalu, sehingga stadion-stadion yang ada di Indonesia akan direnovasi. Imbas penolakan pelepasan pemain ke Timnas Indonesia U23 sepertinya berbuntut panjang, di mana kini Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun akan memikir 2 kali untuk memanggil pemain yang tidak dilepas oleh klubnya saat Timnas Indonesia beruji coba dengan negara besar di FIFA Matchday mendatang. Sebenarnya, Erick Thohir juga mengetahui Piala AFF sendiri tidak termasuk dari FIFA Matchday. Namun dirinya menyayangkan klub yang melarang pemainnya untuk membela Timnas Indonesia. Di samping itu, Erick Thohir menegaskan agar tidak ada tekanan kepada pemain bila memang ingin bermain untuk Timnas Indonesia. Sebab bagi Erick Thohir, semua pemain memiliki hak untuk membela lambang Garuda di dada. Skuad Garuda Asia hingga saat ini masih mempersiapkan jelang Piala Dunia U17, di mana staf kepelatihan Timnas U17 pun menyeleksi pemain dengan ketat. Sampai-sampai pemain keturunan dan berkarir di luar negeri pun beberapa diantaranya dicoret dari skuad U17. Kini salah satu pemain yang dicoret adalah Altaf Khan. Ya, pemain yang sempat dipuji oleh media Inggris @Rising Ballers tak masuk kriteria skuad Garuda Asia. Walaupun dipulangkan, nampaknya kini rezeki datang untuk pemain akademi Barcelona tersebut. Altaf saat ini dikabarkan mendapatkan beasiswa untuk berkarir di salah satu klub Bundesliga, yakni Schalke U18. Klub tersebut memiliki alasan mengapa memberikan Altaf beasiswa, sebab pemain kelahiran Bandung itu disebut-sebut menjadi pemain paling menonjol di kompetisi Amerika Serikat untuk kelompok umur 2007-2008. Akankah dengan dicoretnya Altaf Khan menjadi penyesalan Timnas Indonesia U17? Kabar bahagia datang menyelimuti salah satu bintang muda Timnas Indonesia Putri, Claudia Schönemann. Dirinya saat ini dikabarkan segera menyusul seniornya yang berkarir di luar negeri. Walaupun usianya masih belia, namun kemampuan Claudia sudah diakui di kancah internasional. Di mana baru-baru ini Claudia menyabut gelar top scorer Piala AFF U19 Wanita 2023, yakni dengan mengkoleksi 5 buah gol. Bahkan ia didapuk menjadi pemain terbaik ajang sepak Asia Tenggara ini. Ternyata bakat yang dimiliki Claudia tercium hingga Eropa. Hingga pada akhirnya pemain berusia 14 tahun ini diundang untuk trial ke klub Eintracht Frankfurt Women. Hal tersebut pun dikonfirmasi langsung dari sang ayah, di mana Claudia Schönemann dijadwalkan akan berangkat ke Jerman pada Oktober mendatang.